Kita selalu oposisi karena kita sudah mengkaji dan sudah melihat banyak sekali proses-proses penyimpangan yang dilakukan di negara Republik Indonesia. Ya. Makanya saya tidak segan-segan. Saya pernah di dalam YouTube saya menyatakan kalau orang bilang saya kadrun, saya Raja Kadrun. Bahkan saya kemarin dengar itu Ketua Umum Partai Golkar menyatakan tidak ada kecurangan. Memang sudah nggak punya naluri. Bukan naluri, tidak punya hati. Tidak punya hati, tidak ada malunya. Sehari-hari kecurangan diangkat di TV di mana-mana, tokoh-tokoh profesor, orang-orang kenamaan, orang dari universitas segala menyatakan semua. Lebih bagus diam. Jangan berharap, dan tokoh-tokoh, pakar-pakar, sudahlah nggak usah bicara bahwa hati nurani. Mereka nggak punya hati nurani. Nggak punya, semua sudah diskenariokan. Katanya TSM. Kok masih berharap hati nurani? Mana ada orang sudah di depan mata mau meraih kemenangan, kok masih mau disuruh gagal? Kan nggak mau. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini baru mulai pertarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ini. Ini hari yang kedua dan kemarin malam hari pertama karena kita mengikuti versi pemerintah dan sekarang tamu istimewa itu Ketua Umum GNPF Ulama. Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama dulu, Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI. Tapi beliau juga Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro di Persaudaraan Alumni 212, PA 212. Nah, dan co-captain di Timnas Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Syekh ya. Sama-sama. Jadi Syekh sudah datang ke sini karena ini memang spesial Ramadan dan harus malam hari. Betul. Silakan saya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Oh iya, saya minta tausiah dulu maksud saya sebagai GNPF Ulama, sedikit tausiah ya. Ya, jadi kita sebagai umat Islam memasuki bulan suci Ramadan ini, karena bulan suci Ramadan saya juga ingin mengucapkan selamat bulan suci Ramadan, syahrul syam, syahrul ibadah, yaitu hari atau bulan-bulan yaitu untuk bulan suci dan bulan-bulan untuk ibadah. Kami mengajak semua lapisan masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa, benar-benar menjalankan ibadah puasa lebih daripada tahun-tahun sebelumnya, dan meningkatkan ibadah-ibadah dari mulai yang wajib sampai yang sunnah. Tingkatkan, karena kita dalam perjalanan dari Ramadan yang sebelumnya hingga Ramadan yang sekarang ini pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa. Jadi dibayarnya harus dengan ibadah. Karena di bulan suci Ramadan ini segala amal ibadah kita dan permohonan kita insya Allah dijabah sama Allah. Karena Allah sendiri yang menyatakan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci, banyak manfaat, diturunkannya kitab suci Al-Quran, ada malam Lailatul Qadar, dan Allah sendiri yang menyatakan bahwa seluruh amal ibadah untuk hambaku, tapi untuk amal ibadah puasa di bulan suci itu adalah untuk aku. Oke. Bayangkan. Luar biasa. Syekh, ini kan kalau ini lagi-lagi berbeda ya. Kalau saya yang hari kedua ini ya. Saya hari kedua. Hari kedua. Betul, ya? hari kedua. Jadi yang Selasa ya. Yang Selasa, betul. Kenapa saya itu yang Selasa? Sementara ada yang Senin gitu. Jadi konkretnya saya menjalankan ulil amr, ikut pemerintah. Oke. Karena saya menjalankan ini memang itulah saya dalam filosofi hidup saya, di mana pemerintah menjalankan semuanya dengan benar, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan, yaitu melakukan isbat yang dilakukan oleh orang-orang yang memang punya pengalaman dan sudah selalu bertahun-tahun. Jadi saya lihat ini isbat dijalankan dengan baik, tanpa ada kecurangan, tanpa ada manipulasi. Ya kita harus ikut. Ya gitu. Karena kebetulan saya selaku Dewan Masjid Indonesia di Tebet dan saya juga kebetulan ketua DKM salah satu masjid di Tebet juga. Oke. Ya, jadi
ikut pemerintah itu boleh selama nggak curang. Selama nggak curang, tidak dimanipulasi, tidak disiasati. Mengarang-arang Iya, ya. Saya kadang-kadang gini, negara ini seperti tidak adil ya dengan orang seperti Syekh ini. Banyak sekali yang namanya apa ya, istilahnya Pak dicap ya, wah ini radikal dan lain sebagainya. Seolah-olah orang selalu dengan istilahnya three pillars ya. Tripilar ya? Ya, three pilar itu selalu dicap sebagai orang yang radikal dan selalu ini kadrun dan lain sebagainya kan. Dan seolah-olah barang haram di Republik Indonesia ini. Orang melanggar FPI, PA 212, GNPF Ulama plus HTI kan Betul. gitu. Betul. Tapi kok saya bisa masuk ke dalam timnas Amin? Oh, jangan-jangan ditambah, wah ini makanya bahaya nih kalau Amin menang itu ada Syekh Yusuf Martak di dalam ya. Coba apa pembelanya Syekh kalau begitu? Jadi begini, Bung Refli. Dan kenapa juga Anies Baswedan kemarin melibatkan Syekh ke dalam timnas sebagai co-captain lagi? Oke, jadi gini. Dari pertanyaan tadi kan jelas. Iya. Stigma-stigma yang sudah disematkan. Stigma. Ya, Saya tadi mengira stigma. Ya, stigma-stigma yang disematkan pada umat Islam, khususnya yang kita yang selalu berjuang di jalan Allah, berjuang di jalan agama dan membela bangsa dan negara, ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini dari keterpurukan. Dan kita konsisten dari 2014. Tidak pernah kita berada di koalisi, kita selalu oposisi karena kita sudah mengkaji dan sudah melihat banyak sekali proses-proses penyimpangan yang dilakukan di negara Republik Indonesia. Makanya saya tidak segan-segan, saya pernah di dalam YouTube saya menyatakan kalau orang bilang saya kadrun, saya raja kadrun. Oke. Karena apa? Saya bangga dengan saya sebagai kadrun. Saya tidak pernah ngerampok, saya tidak pernah membajak, saya tidak melakukan korupsi, saya tidak pernah melakukan penyimpangan. Oke. Kalau saya dibilang Islam kanan, lah kalau nggak Islam kanan, emang ada Islam kiri? Oke. Ada Islam kiri. Nah, berarti itu Islam. Kalau kita ngomong logika, ya, kalau yang di kanan ini ibadahnya benar, alhamdulillah, berarti yang di kiri ibadahnya nggak benar. Apa kita mau ikut? Tapi tetap kita hormati, walaupun dia sebagai orang Islam yang belum menjalankan rutinitas ibadah secara lengkap, secara kafah dalam agama. Kalau dibilang Islam tengah, wasotiyah, itu di MUI selalu menyatakan Islamnya Islam wasotiyah. Nah, sorry, saya di MUI masih enggak? Saya pernah menjadi bendahara selama 5 tahun di MUI. Oke, sekarang enggak ya lagi? Tidak, ya. Jadi di situ saya merasa yang namanya sekolah, yang namanya olahraga, yang namanya ilmu, menggali ilmu, mencari ilmu, semua itu harus ditingkatkan. Bukan di tengahmu turun ke bawah, harus ditingkatkan sampai menjadi benar-benar orang yang menguasai. Jadi saya bangga kalau dibilang Islam kanan. Wajib. Kalau dibilang radikal, radikalnya seukuran apa? Apa yang pernah kita lakukan? Orang suka senyum begini kok dibilang radikal. Dari mulai aksi 411 yang diinisiasi oleh Habib Rizik CS, dari mulai 212 berjilid-jilid, nggak pernah ada satu rumput pun, satu kucing, satu semut pun tersentuh. Tapi mereka memang tidak suka. Kalau kita bisa eksis, kita bisa ikut membenahi negara, itu nggak ada itu yang namanya korupsi-korupsi. Bung Refli, itu yang ditakuti. Makanya kami ini selalu dipojok-pojokkan. Tapi yang kita jalankan selalu di copy paste. Begitu mau pemilu, yang perempuan pakai jilbab, yang laki pakai peci. Bukan kemudian Muslim pun menggunakan pakai peci. Ya, lalu kemudian yang tadinya hajinya nggak pernah dipakai, tiba-tiba dipampang. Dipakai, semua jadi haji dadakan. Haji dadakan. Nah, mendatangi pondok pesantren. Bila perlu haji di bulan di bulan Sa'ban. Sepanjang tahun bisa haji selama kepentingan politik. Nah, mendatangi pondok pesantren, mendatangi sekolahan, mendatangi majelis-majelis taklim, pura-pura alim semua. Nah, ini apa? Saya bilang, kok memberikan percontohan pembelajaran kepada negara ini, kepada rakyat ini kok tidak jelas. Itulah yang makanya kita alhamdulillah konsisten, dan hari-hari ini banyak yang mulai sadar, tokoh-tokoh. Ya, saya tidak tahu karena mungkin dia sudah tidak ada hubungan yang harmonis, ya kan, yang tadinya di projo sudah pindah dan lain sebagainya. Allah semua buktikan. Jadi kita tetap insya Allah tidak akan bergeser. Itu. Syekh, sebelum ngegas ke soal politik saya, kalau bulan puasa seperti ini biasanya apa yang dilakukan untuk diri dan keluarga itu? Bisa kasih contoh juga ini sobat era sekalian. Ya, jadi gini, kalau berangkat semua dari diri kita dulu, Bung Refli.
Ya, saya memang hubungan saya dengan keluarga itu selalu alhamdulillah dekat. Ya. Hampir setiap hari. Mohon maaf, ini karena ini Ramadan nggak apa-apa kita tanya keluarga. Putra berapa sih? Saya kebetulan alhamdulillah putri semua 4. Oh, kayak Habib Rizik ya? Iya. Tapi Habib Rizik 7. 7, Masya Allah. Masya Allah. Menantu? Menantu 2, alhamdulillah. Menantu 2, Cucu baru 2, alhamdulillah. Alhamdulillah 2. Ya. Alhamdulillah, dan wanita semua. Oh, waduh. Luar biasa. Kalau Habib Rizik, cucu laki-lakinya ada? Waduh, banyak. Iya, Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan? Dan diantara 4 ya? 4 putri. 4 putri itu masih satu rumah atau udah pisah? Semua satu rumah. Oh, semua satu rumah? Semua satu rumah. Di daerah Tebet ya? Di daerah Tebet. Saya nggak mau kesepian soalnya di rumah. Oke. Jadi apa yang biasa dilakukan? Jadi yang saya lakukan hari-hari itu setiap malam saya selalu setelah pulang kita ngobrol sampai larut malam jam 11, 12 dan lain sebagainya. Hari-hari libur kita pergi bersama keluarga setiap hari Minggu. Nah, di dalam bulan suci Ramadan karena saya sebagai orang laki meningkatkan amal ibadah lebih banyak di masjid, 5 waktu dan lain sebagainya, maka kita arahkan agar keluarga kita yang di rumah juga menjalankan sholat tepat waktu, menjalankan sunnah qobliyah sebelum sholat wajib, sholat ba'diyah setelah sholat wajib, dan mengaji kitab suci Al-Quran, diusahakan hatam yang tadinya mungkin tidak pernah hatam atau setengah hatam, harus hatam Quran, meningkatkan amal, infak, sedekah sampai nanti kalau sudah masuk hari 10, semua anak saya itu bekerja mengeluarkan data-data tahun lalu. Untuk infak, sedekah, zakat, semua didata semua dan harus mencari dari mana sumber duitnya. Jadi saya kalau sudah mendekati bulan puasa ini kayak orang kalap, Bung Ref. Itu untuk zakat ya, itu zakat mal ya. Iya, karena diharapkan kan sudah bertahun-tahun di seluruh kan kita penyebarannya itu boleh dikatakan ya setengah nasional lah. Ke beberapa daerah ada. Jadi mereka kalau terlambat ini sudah bingung, sudah panik. Nah, jadi itulah aktivitas-aktivitas dan setelah kami punya masjid, ya udah buka bersama, sahur bersama di masjid semua. Masjid pribadi itu. Iya, karena Allah lah gitu. Jadi anak-anak saya pun di daerah Tebet juga. Di daerah Tebet. Jadi masjid pribadi di daerah Tebet. Jadi itu masjid pribadi itu yang sholat siapa aja? Umum. Tetapi anak yang perempuan ikut sholat juga. Iya, jadi gini Bang Refli, kita ini sebagai manusia, sebagai umat Islam, boleh membangun masjid. Setelah masjid itu selesai dikerjakan, berarti kita sudah tidak menjadi pemilik. Untuk umat. Kita adalah hadimun, pelayan. Kita tingkatkan, kita menjadi pelayan masjid. Dan nggak boleh melarang orang sholat. Nggak boleh. Harus melayani. Siapapun harus melayani. Kecuali tidur di masjid, itu boleh dilarang. Nah, tapi yang perempuan juga sholat. Ikut sampai dekat, ya? Iya, sholat tarawih, nanti habis sholat tarawih sampai nanti H-10 akhir itu kita ada namanya sholat qiyamul lail, sholat malam. Nah, itu sampai sahur di masjid. 10 malam terakhir. 10 malam dan ini alhamdulillah ada beberapa imam kebetulan dari luar negeri juga ada. Ya, untuk inilah memberikan spirit supaya imamnya dari kan mana? Dari Yaman ini yang sekarang. Kalau yang kemarin dari Maroko. Saya pikir dari Inggris. Enggak. Atau dari Belanda. Iya. Luar biasa ya. Dan itu kalau udah hari 10 terakhir ya sudah meninggalkan rumah, Jadi ini istilahnya udah itikaf di masjid total itu udah. Jadi saudara sekalian, Syekh Yusuf ini itu contoh yang mungkin agak sempurna. Kalau sempurna kan Allahu Akbar. Contoh agak sempurna dari, kekurangannya. Dari seorang muslim yang percaya bahwa kalau kita ngurus akhirat, dunia pun akan dapat. Allahu Akbar. Jadi bisa dibayangkan saudara sekalian, beliau ini ya, kalau rumah makan tetap buka ya setelah ini? Biasanya hari pertama puasa tutup istirahat. Karyawan bisa berbuka dan bersahur di rumah semua. Hari kedua keluarga memasak melayani pelayan. Pelayan buka bersama di restoran, tidak boleh kerja, tidak boleh ngangkat satu piring pun. Keluarga yang semua. Hari kedua ya? Hari kedua. Iya. Hari ketiga mulai bertarung mencari rezeki lagi. Buka jam berapa? Atau reguler atau dari jam 4 ya. Itu hanya melayani take away, delivery gitu-gitu. Makan di tempat orang, tidak. Iya. Tapi setelah buka ya? Buka, sebelum buka. Jadi, udah full biasanya. Kapan
berjanji ini kan udah hari kedua nih, malam kedua. Janji mengundang saya buka sana kapan? Kalau untuk Bung Refli, setiap saat Bung Refli ada waktu, saya siap. Itu jadi, otomatis. Dan sama keluarga. Jangan sendiri. Jadi beliau tahu betul ya, bagaimana saya sukanya nasi Arab. Jadi tamaranya ini ada dua. Tamara di sini Tamara untuk di sana. Podcast, Tamara di sana untuk menikmati hidangan. Jadi one day saya pernah ya karena rezeki Allah kan naik pesawat Emirates kelas bisnis ya kan. Lalu pas pulang balik ke Indonesia kan stop di ininya di Emirates-nya di Emirates apa di Dubai. Dubai ya. Di Dubai. Lalu kita ke launch-nya. Bisnis launch. Udahlah kita makan kalap gitu namanya orang desa kan. Tapi begitu udah kenyang, jalan-jalan ada nasi Arab. Menyesal kita makan duluan tadi, tapi tetap aja diembat. Tapi harus kambing saya. Iya. Kalau nasi Arab ayam mah itu nggak nendang itu namanya. Iya. Oke, sahabat sekalian, itu ya memang berkah Ramadan ini luar biasa. Makanya ya kita bikin santai ini. Saya sebenarnya mengusulkan sama Anies ya melalui tim. Kenapa dalam visi misinya tuh tidak membentuk a religious society, masyarakat yang religius. Kita itu sebenarnya ada contoh masyarakat religius. Ya bulan puasa ini, betul. Kita lebih murah hati, betul. Lebih mau sholat, lebih mau bayar zakat mal. Betul. Padahal tidak ada kompensasi langsung, cuma dijanjikan bahwa pahalanya berlipat. Betul. Kalau dilakukan di bulan puasa. Nah, coba bayangkan kalau sepanjang tahun kita masyarakat kita religius, tidak ada orang yang kelaparan kan? 40 rumah kanan kiri dan belakang kita caring each other kan. Betul. Sayang sekali ya tidak ada paslon yang membunyikan religious society karena mungkin kalau datang dari 01 mungkin wah ini mulai mau menganan sekali kan. Kalau datang dari 02 dan 03 nggak mungkin. Padahal saat-saat kampanye yang paling akbar itu adalah bulan suci Ramadan. Iya kan? Biasa. Mestinya benar, setuju. Kita urusan dunia saya setelah urusan akhirat. Tapi by the way, kalau kegiatan sehari-hari bisnis kan? Ya, gitu-gitulah sudah agak kurang ya anak-anak saya yang jalan. Tapi anak yang melaksanakan ya. Iya. Oke. Saya tidak mau tanya bisnis apa aja. Tapi keluarga Martak ini paman ya yang menyerahkan Pegangsaan Timur 56. Iya. Pertama dari keluarga Martak, paman dari Syekh Yusuf Martak ya, paman. Iya. Bentuk rumah. Rumah ya. Sekitar 10.000 meter lah kurang lebih. Oke, jadi di tanah Pegangsaan itu yang sekarang menjadi museum ada patung Soekarno Hatta. Betul. Itu milik keluarga Martak. Betul. Paman beliau. 10.000 meter persegi dihibahkan untuk negara. Luar biasa ya. Jadi kalau kita omon-omon soal memberikan sesuatu pada negara, beliau ini sudah melakukannya. Ya, keluarga beliau. Sebagai co-captain ya. Co-captain bidang apa? Keumatan ya? Saya bagian keumatan dan ulama. Oke. Ya, jadi cakupan yang paling berat selama kampanye ya termasuk saya keliling daerah terus. Oke. Saya justru ingin tanya prosesnya. Iya. Tidak ingin tanya bagaimana hasilnya. Soalnya hasilnya ya tentu kita punya persepsi yang kurang lebih sama lah, kita kecewa dan lain sebagainya. Waktu kemarin menjadi co-captain di bidang keumatan ini, apa saja yang dilakukan, perjalanan dan lain sebagainya? Pasti banyak ya keluar daerah. Sampai saya lihat kakinya sampai susah jalan. Gimana? Jadi gini, saya punya pengalaman 2019. Ya. 2019 itu bagaimana saya melakukan pendekatan kepada ketua BPN saat itu sebelum dilantik. Saya sudah mencari tahu kemana arahnya, visi misinya, tapi ya begitulah lagi-lagi. Nah, kedua saat-saat kita menghadapi segala dinamika Pilpres saat itu. Ketua BPN itu Badan Pemenangan Nasional, ya 02 tahun 2019 Prabowo ya. Prabowo ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang awal-awalnya kita ingatkan, kita berikan masukan, tapi nampaknya saat itu memang tidak mudah untuk diajak bicara, tidak mudah untuk diajak menerima masukan-masukan dan terlalu tertutup lah ya. Joko Santoso.
ya almarhum ya, tapi kan beliau kan ngikut apa kata yang menunjuk kan begitu kan. Oke. Dan tim-timnya itu ya Yang omon-omon ya. ya kurang lebih begitulah ya. Tapi itu kan sudah masa lalu. Nah, Iya. begitu saya mau diajak terlibat di timnas Amin, yang saya sampaikan ini kalau saya diberi kepercayaan bisa nggak ini tidak terjadi seperti 2019. Oke. Itu sebelum disampaikan dan belum dikukuhkan, tapi masih diundang, dipanggil satu-satu. Saat itu dihadiri oleh paslon, dua-duanya hadir, ya kan. Bahkan saya diberi kesempatan sama Pak Anies, Pak Yo ceritakan apa yang dikhawatirkan seperti 2019. Iya. Nah, saya sampaikan apa adanya. Dan awal-awal kita rapat timnas, saya sudah beberapa kali mengingatkan, termasuk lakukan audit forensik, IT, KPU. ya. Beberapa kali setelah itu akhirnya tim hukum membuat surat, tapi katanya tidak ada tanggapan. Tapi ya buat saya harusnya dikejar terus. Ya. Jadi awal-awal memang sudah, dan saya juga sudah menyampaikan, kalau kita punya program, kita punya operator, kita harus punya SDM. Iya kan? Nah, agar temuan yang akan dilakukan nantinya oleh tim hukum apabila ada kecurangan dan lain sebagainya, SDM-nya sudah mumpuni. Karena waktu 2019 saya yang 8-9 bulan sudah di daerah, Bung Refli. Melakukan edukasi, pembekalan dan lain sebagainya. Tapi tidak dipakai. Nah, jadi orang yang kita rekrut, ya orang itu hanya mimpi saja, tidak pernah dapat mandat dan lain sebagainya. Nah, ini kejadian 2024, makanya banyak hal-hal. Jadi saya justru pola berpikir saya, kita bukan menghadapi pemilu yang real, yang normal, tapi kita memang sudah masuk di dalam konteks kecurangan dan ini permainan kasar. Kenapa saya bilang begitu? Jadi kalau seandainya kita mau kaget-kaget, ada kecurangan, ada pelanggaran, ditemukan kecurangan, ya saya maaf, saya agak ketawa. Kenapa saya ketawa? Penunjukan ketua KPU saja itu sudah dipaksakan orang yang bukan punya keahlian dan berpengalaman di dalam menangani pemilu, tapi orang yang memang siap pasang badan. Ya, MK pun sudah dipasang. Jadi kalau kita baru kaget-kaget hari ini, saya pikir saya tidak. Saya menganggap ya inilah pertarungan yang sebenarnya. Makanya di dalam menanggapi dan lain sebagainya, saya selalu sampaikan kepada tim-tim yang bekerja siang malam, anggaplah pemilunya baru dimulai. Ya, nah, kecurangan demi kecurangan. Nah, yang kita permasalahkan sekarang bukan dari angka kekurangan, tapi adakah kecurangan atau tidak di dalam pemilu ini. Kalau kecurangan itu tidak bisa diukur dengan jumlah. Dengan angka. Tidak bisa diukur dengan angka. Sekecil apapun yang namanya kecurangan, ya sudah kecurangan. Berarti pertandingan itu sudah cacat hukum. Tidak fair. Tidak fair, ya kan? Nah, contoh seperti 2 bulan atau sebulan sebelum pencoblosan, saya sudah menyatakan bahwa kenapa kok kita diam? Diputuskannya, diberikan rekomendasi yang namanya tes kesehatan. Nah, karena apa? Di dalamnya ada calon wakil presiden yang di KPU usianya masih 40. Sedangkan di MK sudah diputuskan itu ada pelanggaran etik. Dengan diperbolehkannya usia 35. 36. Nah, lagi-lagi colongan, akhirnya keluarlah DKPP di KPU yang juga menyatakan sama pelanggaran etik dan sudah yang ketiga kali. Nah, apakah ini masih mau diharapkan? Nah, jadi mau tidak mau dari ujung ke ujung. Nah, jadi kalau kita konsisten menghadapi permasalahan ini yang katanya TSM, terstruktur, sistematis dan masif, ya kita harus bergeraknya juga TSM. Nggak bisa kita cuma satu-satu menanggapi ini kecurangan, nggak bisa. Nah, mau dibawa kemana ini? Nah, seperti pengalaman 2019, begitu masuk di MK, keputusannya hanya cuma digedok selesai. Nah, mudah-mudahan ini nanti tahap-tahap yang sudah dilakukan ini benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang bisa benar-benar membuktikan. Dan alhamdulillah di saat beberapa waktu lalu pernah dipresentasikan dan saya lihat Bung Refli juga memberikan masukan-masukan dan insya Allah mudah-mudahan lah, dalam arti kata kita bukan mempermasalahkan kalah menang, tapi ini hak rakyat yang menyampaikan aspirasinya, suaranya.
di dalam pemilu harus dilindungi. Dan siapa yang harus melindungi? Orang yang memang benar-benar punya kepentingan yang paling dirugikan, yaitu paslon 01 dan paslon 03. Nah, barulah nanti kita ini semua akan membackup tanpa reserve selama orang yang dirugikan atau orang yang tadinya kita usung, kita bela, kita ini benar-benar ada di barisan terdepan. Tidak perlu ada keraguan-raguan, tidak perlu ada ketakutan dan lain sebagainya. Bukan bernegosiasi ya? Ya, kalau negosiasi kita lebih jago negosiasi. Kita nggak butuh negosiasi. Karena kalau 2019 tiba-tiba timbul tenggelam bersama rakyat, tiba-tiba masuk dia. Dan pola seperti itu kan sudah diomong-omongkan kan? Iya. Jadi kalau saya sudah tidak berharap ya, Bung Refli ya, bahwa ya teman-teman kan manusia kan pola berpikirnya beda-beda ya kan. Yang menyatakan kenapa tidak punya kesadaran, apakah senang dengan kemenangan yang didapatkan dengan kecurangan. Loh, ini kapan lagi bisa menang kayak gini dia? Loh, dengan dia berpasangan dengan anak presiden itu 99,9% dia akan menikmati kecurangan. Bahwa dia akan menang apabila berpasangan dengan anaknya presiden. Titik. Bukan karena anaknya presiden punya kapasitas. Bukan dipaksakan. Orang waktu dia mau mendaftar kan nunggu. Bapaknya masih ada di luar negeri. Sekaligus menunggu keputusan MK. Makanya korbannya Caimin dianggurkan selama 1 tahun diombang-ambingkan. Nah, jadi sekarang kita ini sudah terbiasa di dalam perjuangan yang memang tidak pernah abu-abu. Yang saya perlu mengingatkan bagi partai-partai, ketua-ketua umum partai ini, baik yang sudah masuk di dalam kelompok yang mendukung 02, itu kalau saya sudah tidak melihat lagi mereka itu seorang tokoh atau ketua umum partai. Bahkan saya kemarin dengar itu ketua umum partai Golkar menyatakan tidak ada kecurangan. Memang sudah nggak punya naluri. Bukan naluri, tidak punya hati. Tidak punya hati, tidak ada malunya. Sehari-hari kecurangan diangkat di TV di mana-mana, tokoh-tokoh, profesor, orang-orang kenamaan, orang dari universitas segala menyatakan semua. Lebih bagus diam, sudahlah, maling. Udah diam aja, jangan banyak-banyak omong. Kan begitu ya kan? Nah, sekarang tolong saya berharap dari partai-partai yang berkoalisi 01 dan 03, tolong dong, sudah cukup. Sudah puluhan tahun menikmati hasil dari kekayaan segala macam dari negara ini ya kan? Kapan mau membalas di akhir hayatnya kepada negara dan bangsa? Jangan terlalu banyak berpolitik, jangan terlalu banyak intrik-intrik dan lain sebagainya lah. Dengan cara mana membalasnya, Syekh? Buktikan. Mereka dicurangi apa tidak? Mereka dirugikan apa tidak? Simpel. Kalau merasa dicurangi, mereka merasa dirugikan, lawan. Duduk bersama. Lawan. Ya? Duduk bersama. Buktikan. Lawan. Nah, jangan kemudian bernegosiasi. Iya. Jadi saya pernah dengar Pak Pandana Baban bilang Megawati dihianatin sama Jokowi. Dihianatin di mana? Emang politik ada? Nggak ada transaksional. Dari mulai anaknya jadi mantunya jadi wali kota di Medan, yang jadi wali kota di Solo dan lain sebagainya. Jokowi jadi wali kota di Solo, Jokowi jadi gubernur di Jakarta, Jokowi jadi presiden. Ya nggak ada lah bos. Jadi ketua umum partai. Jadi ketua umum partai. Jadi calon, bahkan menantu yang barunya jadi calon saya ini, wali kota Sleman. Keluarga saya ini paling dekat dulu dengan Bung Karno, founding father kita. Rumah itu bukan diberikan kepada negara, awalnya diberikan kepada Bung Karno sebagai founding father. Saat itu karena Bung Karno lagi di pengasingan. Loh, kok sekarang kayak begini putrinya di mata saya? Kok bisa dikuyo-kuyo, dihina-hina? Mana semua itu? Tongkat komandonya mana? Pride-nya di mana? Iya, singkirkan itu anaknya yang Puan selalu bermain dengan liku-liku ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Mangkir dari hadir, mimpin sidang, segala. Ini menurut Syekh memang ada upaya untuk menggagalkan hak angket ini. Siapa yang nggak tersandera? Orang-orang yang saya sebut tadi semua tersandera. Kalau nggak dirinya, suaminya. Kalau nggak suaminya, anaknya. Kalau nggak ada anaknya, kadernya. Semua terlibat kasus. Nah, pertanyaan saya, yang nyandera siapa? Kalau yang nyandera itu semua disandera oleh Jokowi satu. Nah, Jokowi ini punya masalah nggak? Punya salah nggak? Banyak juga masalahnya. Bukan banyak lagi. Kalau Jokowi itu kain kafan putih nggak punya salah, ya semua boleh takut. Saya nggak pernah takut karena saya nggak punya salah. Cuman Jokowi ada tentara sama polisi. Ya itulah makanya karena tentara dan polisi juga masih melihat belum ada keseriusan dari partai-partai.
Iya kan? Kalau partai-partai ini serius, nah buktikan, berbuatlah di akhir hayatnya. Kan sudah mau uzur nih, udah over 70 semua. Rakyat pun sudah mendukung sebenarnya. Semua. Kita tidak masalah, kita tidak ini. Kalau memang harus menang, ya kita hormati kemenangan. Tapi kalau ada kecurangan, tidak boleh ada sekecil apapun. Dan yang jadi pertanyaan saya nanti ini, siapa yang akan jadi presiden? Kalau misal pemenangnya di 02, presidennya siapa? Oke. Pengendalinya siapa? Apa iya kalau yang menjadi presiden Prabowo, Jokowi nggak mengendalikan? Nah masa iya Prabowo itu presiden dikendalikan oleh Jokowi? Kalau Prabowo nanti dikendalikan oleh Jokowi, Prabowo juga dikendalikan oleh Gibran. Oke. Ini yang menjadi quote-unquote bagi saya ini mau dibawa kemana negara ini nanti? Sudah selesai menjabat 10 tahun tapi pengen terus cawe-cawe ya. Lalu apa yang mau dilakukan oleh saya tidak tahu ya, dalam kapasitas sebagai co-captain timnas atau saya tidak tahu sebagai pribadi misalnya, karena saya juga harus declare ke masyarakat. Saya juga kan jubir ya ke Dewan Pakar. Kemarin saya terjun demo itu. Tapi itu bawaan hati nurani saya, bukan karena diperintahkan oleh oleh 02. Secara hati nurani saya turun berorasi, dan ketika ada yang mengatakan bahwa itu atas nama pribadi, memang iya atas nama pribadi. Nah sekarang saya tidak tahu apakah saya mau bicara atas nama co-captain atau pribadi, saya nggak tahu. Silakan saya. Bahkan sampai waktu saya dengar Bung Refli turun, Bung Refli orasi, saya zoom. Oke. Apa sudah sekritis ini sampai seorang Profesor Refli Harun sudah turun gelanggang? Benar mas. Bukan begitu, bukan kritis. Saya mau menyemangati orang-orang muda, menghargai mereka. Ya, apapun dah alasannya, sudah turun gunung istilahnya. Iya kan, dari lantai 3 turun sampai patung kuda kan, kok nggak salah. Nah jadi begini. Bukan, depan DPR. Depan DPR. Jadi begini, Bung Refli. Depan DPR dan depan KPU pernah. Buat saya, Bung Refli, saya tidak mau mempromosikan diri atau gerakan atau kelompok saya, tidak. Cuman sudahlah, jangan bicara Pancasila, NKRI harga mati. Bagi saya urusan agama, bangsa dan negara, saya rela untuk mati. Saya rela untuk berkorban untuk 3 poin itu. Jadi tidak ada lagi reserve. Jabatan saya mau di GNPF, mau di PA 212 maupun ada di Timnas, itu kan hanya jabatan sesaat. Iya kan, nggak ada pelantikannya, istilahnya nggak ada bintangnya, nggak ada apa. Nggak ada gajinya juga. Nggak ada gajinya, malah keluar duit. Saya keliling daerah itu tidak kurang dari 5 hari, 7 hari tidak pulang rumah. Setiap hari 3-4 titik saya datangi. Nggak ada tujuan, saya nggak dikontrak, saya nggak dibayar. Iya kan? Nah pertanyaan kenapa berbuat? Memang karena kami ingin adanya pergantian kepemimpinan. Kenapa mendukung Anies? Karena dari 2017 kita sudah mendukung Anies. Dan terbukti istiqomah, pegang janji. Iya kan? Walaupun memang ya tidak bisa diharapkan apa-apa memang. Siapa yang bisa mengharapkan dari Anies? Nggak ada yang bisa mengharapkan. Partai nggak punya, ormas nggak punya, dia duit nggak punya. Tapi komitmen yang penting bagi kita. Gitu. Nah sekarang lebih serak lah begitu ya. Kurang lebih. Iya kan, otaknya ada, kepalanya penuh. Iya kan. Ya jadi dengan kondisi seperti ini, apa yang saya rekomendasikan atau ingin lakukan? Tadi kan kita sudah bicara baik sebagai pribadi atau sebagai timnas. Silakan saya. Ya. Kalau saya melihat ini kan semua ada timeline-nya. Ada batasan waktu. Jadi sebaiknya semua paralel. Tadi yang saya sampaikan dari 0103, tolong punya hati nurani dan punya keterpanggilan, bersikap jangan cuma hanya di media TV, media elektronik atau di YouTube, benar-benar ajak duduk secara bersama-sama. Kalau memang benar ada kecurangan, nyatakan ada kecurangan. Kalau tidak ada kecurangan, mereka bersama-sama menyampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, tidak ada kecurangan. Baru secara paralel. Nah, rakyat punya hak, rakyat tidak bisa ditahan, rakyat tidak bisa dimobilisasi, terus akan bergejolak. Ini yang saya khawatirkan, Bung Refli. Saya sangat-sangat khawatir, karena satu saat apabila nanti rakyat akan tumpah ruah di jalan, mau tidak mau semua akan turun. Bagaimana? Yakin masyarakat tidak bisa dikendalikan dengan uang dan kekuasaan, karena kan andalannya pemerintahan yang katakanlah rezim yang otoritarianistik itu adalah uang dan kekuasaannya. Ya, begini Bung Refli. Kekuasaan yang koersif terutama aparatnya ya. Ya, kita kan juga masalahnya kan kita ini sudah biasa di dalam koridor oposisi ya. Jadi kita ini tahu
Hari ini kalau ada aksi diturunkan, aparat belum turun memang ya. Yang diturunkan adalah counter atau demo tandingan. Nah, ini kan tidak boleh terjadi. Karena demo apa? tandingan kemarin anak SMA. Ya. Padahal dicek dulu, jangan-jangan baru 17 tahun. Betul. Ada dari organisasi kalau nggak salah pasukan Merah Putih, bahkan sudah ada yang counter. Pertanyaan, kalau ada satu ulama atau satu tokoh mengeluarkan statement, seluruh Laskar, seluruh pejuang, seluruh jawara dari Betawi, dari Banten turun. Yang terjadi apa nanti? Clash. Apakah itu yang diinginkan? Ya. Kalau saya, misal terjadi clash, saya nggak mau benturan. Tapi saya lebih baik nyari itu ketua-ketua partai itu yang ngarcengingir, ketawa ke sini, mempermainkan rakyat dan masyarakat. Mereka itu orang penuh dengan kesalahan, penuh dengan noda kok. Rata-rata udah tersangka semua, setahu saya. Tersangka belum, tapi tersandra iya. Tersandra iyalah. Kalau itu istilahnya kayak baju digantungan, tinggal diturunin selesai. Iya kan? Itu jadi maksud saya dalam hal ini sudahlah kita hentikanlah semua ini, ingar-bingar ini, iya kan? Nah, kalau memang sudah ada kecurangan ya silakan kita putuskan apakah pemilu ulang atau apa, kan semua ada alurnya sendiri nanti. Nah, jadi tidak bisa dibiarkan nanti akhirnya ada kepemimpinan sebuah negara dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang hasil dari kecurangan dan manipulasi. Coba bayangkan, seorang calon wakil presiden sebelum masuk pilpres, sebelum menang, sebelum dilantik, sudah dianggap anak haram konstitusi. Apa yang kita banggakan? Tiba-tiba kita lihat kepada nasional, tiba-tiba kita lihat gambarnya gantung di dinding ini. Apa yang kita banggakan di dunia internasional? Bagaimana ada investor mau masuk, investasi mau masuk? Bohong, nggak akan ada semua. Kalaupun masuk investor hitam, ya? Iya, investor hitam yang bisa ditarik duitnya di depan. Setelah itu nanti apa katanya, ya kan? Closing statement, mudah-mudahan memberikan pencerahan, jalan keluar, mumpung kita berada di bulan suci Ramadan yang ini 10 pertama itu apa istilahnya? Rahmat ya? Iya. Rahmat. Gitu. Bulan 10 pertama rahmat. 10 rahmat ya. Jadi begini Bung Refli, saya berharap peran serta orang-orang seperti Bung Refli, Bung Sagan, dan Nainggolan, dan tokoh-tokoh yang lain ini duduk bersama, berunding bersama. Kita bicarakan bagaimana nasib negara dan bangsa ini. Jangan berharap, dan tokoh-tokoh, pakar-pakar, sudahlah nggak usah bicara bahwa hati nurani. Mereka nggak punya hati nurani. Nggak punya, semua sudah diskenariokan. Katanya TSM. Kok masih berharap hati nurani? Mana ada orang sudah di depan mata mau meraih kemenangan kok masih mau disuruh gagal, kan nggak mau. Jadi kita ini harus sadar bahwa kita ini baru mulai pertarungan. Nah, itulah maksud saya, kita duduk bersama, kita bicara bersama. Silahkan nanti misal kita mau bicara antara 01 dengan 03 maupun akan ada bicara dengan tokoh-tokoh lain, iya kan? Mau bicara dengan 02. Tapi bukan dalam kapasitas negosiasi untuk melegalkan kecurangan. Tidak bisa, itu harga mati. Nah, itu harga mati. Closing statement saya, tolong paslon nomor 1, please paslon nomor 3 beranikan diri menyatakan tidak ada kata negosiasi untuk kecurangan. Dan saya menghimbau kepada Saudara Mahfud MD sebagai Wapres 03. Jangan merasa seperti masih menjabat Menko Polhukam. Ngeluarin statement dengan dalih-dalih, besok diam. Ngeluarin statement, dalih-dalih, diam. Turun ke lapangan. Pak Mahfud, himbauan saya, Pak Mahfud sudah berkali-kali menikmati jabatan di beberapa periode pemerintahan. Buktikan hari ini Pak Mahfud bukan jabatan untuk pribadi, siapa-siapa tahu nanti dilantik lagi, tapi untuk negara dan bangsa. Mari kita akhir hayat kita ini dengan berbakti kepada negara dan bangsa. Saya pikir itu closing statement saya, dan insya Allah amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini bisa diterima oleh Allah dan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita, infak kita, sedekah kita, zakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya saudara sekalian, itu dengan Syekh Yusuf Muhammad Mardak, dan saya masih terngiang-ngiang janjinya untuk
makan kambing. Dan karena itu saya terpukau ya sambil mengingat kambing dan nasi biryani, saya terpukau dengan apa yang beliau katakan. Memang akhirnya itu manusia itu dibedakan antara yang punya value, nilai dan tidak punya nilai. Jadi mungkin kita tidak punya uang tapi kita punya nilai. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.